Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Mesafira dari kelas M22C dengan NIM 22030214089. Di sini saya akan membacakan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pendahuluan. Indonesia, negara besar yang harus dijaga. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau diurutkan ke-10 terbesar di dunia. Kekayaan Indonesia ada minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, flora. Indonesia towards pada 2030, 113 juta pemuda yang terampil dibutuhkan. Kedua, dalam puluhan tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80% kompetisi STEM. Pada 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetensi STEM. Indonesia towards selanjutnya 2050. Intensif atau kemudahan untuk melakukan bisnis. Pengembangan penggunaan internet, perilaku dinamis konsumen, inovasi adalah suatu keharusan. Selanjutnya, tantangan NKRI dari dalam negeri, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleran, anti-Pancasila, SARA, disintegrasi bangsa, dan hoaks. Dari luar negeri, invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirnya produk asing, dan membanjirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis radikalisme. HTI 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi 1998. Berdasarkan ketentuan hukum, sudah dibijaksanai oleh pemerintahan untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Deskripsi historis radikalisme atau terorisme. Bom Bali 1 tahun 2000, bom Hotel Maria 2002, bom Bali 2 tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Solo tahun 2011 dan 2012, bom Sarina 2016, bom Cilangkap Jakarta tahun 2018, bom Surabaya tahun 2018, Riau tahun 2018. Selanjutnya, hasil studi Saidi LIP atau LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum. 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang dua yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KAMMI, Salafi, dan HTI. Hasil studi Saidi terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016. 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Yang kedua, 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. 4 alasan yang menurutnya radikalisme, yaitu kepentingan personal atau ideologi atau finansial, propaganda politik yang menarik, pemahaman sosial penyucian diri, etika para politisi yang buruk. Penyebaran radikalisme di medsos dan internet, yaitu ada di YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualitis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus disangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.
Lamhanas 1995. Menurut Saryati 1982, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Dalam pandangan Baru 1986, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur satu pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. 3. Kesadaran dan perancangan dalam pembentukan perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Yang kelima, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Sedangkan menurut Thomson 1984 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang satu, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya para penganutnya. Yang kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata akan mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realitas, mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, idealisme, kadar atau kualitas idealisme yang mengandung di dalamnya mampu mengunggah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini. Yang ketiga, fleksibilitas, mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pasar 2002. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tetap mengubah jati diri yang sesungguhnya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam kehidupan masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Yang kedua, jalan liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali yang persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar, yaitu nilai kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengejar bagian hidup dan dicapai dengan bebas. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan
yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajiban terhadap masyarakat. Ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme yaitu Karl Marx 1918 sampai 1883, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang menjiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Komunisme yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi sehingga tidak mutlak adalah komunitas bukan individualitas. Individualisme yang merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena tidak ada hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme, demokrasi individualis itu tidak ada, yang ada hanyalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar, buruh. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu harus menyiapkan melalui suatu revolusi. Ideologi Pancasila pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia menjadi pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam merangkai demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ideologi Pancasila. 1. Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila kedudukan kodrat sebagai makhluk hidup pribadi dan sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa. Aziz 2009 dalam tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father. Telah melakukan perenungan dalam
dan panjang menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Proses globalisasi membawa dampak yang luas. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep yang sama rata bertentangan dengan kodrat manusia, sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah pada individualisme sehingga kepentingan dan hak individu lebih ditonjolkan. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Natonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Natonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Natonegoro, hakikat manusia terdiri atas tiga kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu atau sosial, makhluk pribadi, dan makhluk Tuhan. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu Pancasila mendukung kebenaran secara religius. Paling tidak ada sila pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Franz Magnus Suseno 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila dan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang saat ini menyebabkan bangsa-bangsa di dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses menaklukkan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya disukai atau tidak akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utama sebagai makhluk
Sejarah atau history adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk tanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dipijakan pada kapasitas kreatifnya, yaitu yang satu, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya. 2, kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. 3, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. 4, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut. 6, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Kesimpulan. Yang pertama, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai luhur bersumber dari beragam nilai-nilai dalam keragaman perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu untuk melangsungkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 2. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. 3. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.